Ya, shalom semuanya ya. Ya, hari ini saya sebelumnya tadi udah pada Kyonghi, saya juga nggak mau kalah ya. Kita Kyonghi dulu ya. Wah, ya. Biar berkat Tuhan melimpah menghadapi tahun 2024 ini. Jadi tadi begitu saya masuk ke dalam, tadi kita mau ngobrol sama teman-teman, pertama-tama saya ditodong sama Vice President, ya nggak, Dr. Heri. Langsung, Anda nanti maju ke depan loh. Bukan saya, siapa tuh? Pembicaranya berhalangan. Wow. Dan juga presidennya, ada mantan presiden, saya dikerubutin tadi, saya pikir. Harus saya udah nengok-nengok, harusnya Pak Wilson yang cocok nih maju nih. Tapi Pak Wilson udah enggaknya 5 kali, jadi saya enggak berani deh ya enggak. Jadi apapun juga kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam waktu yang 30 menit ini, biar kita boleh mengambil makna yang baik buat kita semuanya. Amin. Siap semuanya? Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus dulu. Ya. Ya, topiknya kali ini saya lagi pikir, saya pikir apa mesti ngomong. Oh, memang banyak orang, kalau saya ketemu orang banyak ya, memasuki tahun 2024 sebenarnya ya. Banyak sekali orang yang melemparkan keluhan-keluhan, kekhawatiran, ketakutan memasuki tahun 2024 ini. Saya langsung Tuhan ingatkan bagaimana kita tuh menghadapi raksasa, facing the giant ya, menghadapi tantangan ya. Jadi sebenarnya saya lanjut ya bisa mungkin ya. Sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya, apa kita tuh sebenarnya dasarnya kita perlu takut, khawatir yang begitu mencekam kita, atau optimis atau pesimis? Ada dua loh. Kalau saya tanya semua orang pasti ada dua pilihan. Ada yang pesimis, apalagi mau pemilu, wah, ini segala macam analisa dan lain sebagainya. Ada yang pesimis, ada yang optimis. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita pilih yang mana? Optimis ya. Ayatnya di mana Pak? Keluarin ayatnya. Yeremia, ayat yang terkenal ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu kita tahu ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, ya Tuhan. Mengenai kamu semua, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa kita yakin? Kalau kita pegang ini sungguh-sungguh, saya percaya kita akan menjadi orang yang optimis. Saya percaya musuh kita yang besarnya, kita tahu ya, iblis ya. Dan iblis tuh dia menyusup dalam kehidupan kita melalui cara apa? Khawatir dan takut. Saya pun sama loh, bukan manusia super ya. Kita semua akan menghadapi lawan daripada iman tuh. Kekhawatiran, ketakutan. Aduh khawatir ya. Aduh ya takut. Saya kadang-kadang bicara sama istri ya. Seorang wanita banyak sekali kekhawatiran, ketakutan begini. Udahlah ya. Oke, itu boleh Anda pikir ya. Tapi kita pegang janji Tuhan ya. Kalau kita pegang janji, kita akan menjadi orang yang optimis ya. Kita nggak akan jadi orang yang pesimis. Nah, lanjut ya. Adakah di sini kita dalam menghadapi masa depan tuh yang penuh tantangan tuh bagaimana kita bisa menghadapi untuk apa ini namanya, next level. Saya percaya bisa dilanjutin nih, kelihatannya nggak jalan nih. Oke. Ya. Adakah hari esok yang penuh harapan gitu ya. Tadi udah balik ya. Kita belajar dari sini, kita lihat ada Daud lawan Goliat. Ini tadi saya dengar kesaksian Lisa juga kan. Dia pernah cerita banyak waktu lagi KOR, bagaimana waktu di Golkar dulu pas habis kejadian-kejadian peristiwa Medan bla 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 bla. Waktu dia cerita sedikit saya langsung kebayang tuh cerita Tempo dulu. Tapi ya saya langsung bayangin, topik ini kira-kira nggak jauh juga.
Ya, si Daud lawan Goliat. Ya, Daud itu siapa sih? Ya, dia menghadapi Goliat yang kita tahu ya, Goliat yang tinggi. Kalau kita baca di kisah di Samuel dikatakan dia tuh 40 hari 46 teriak-teriak, itu orang Israel, ayo keluarin jagoannya, kita duel, ya, one by one. Kalau kalah udah ada, kita nggak usah tumpah-tumpah darah, menyerah. Kalau gue yang kalah nih semua menyerah. 40 hari 40 malam, bayangin, dia teriak-teriak. Itu semua tentara-tentara Israel kecut, bersembunyi, ketakutan. Gak ada yang berani. Sampai muncul Daud. Dia menghadapi tantangan itu, dia terima tantangan itu. Apa yang membuat Daud bisa mengalami terobosan, mengalami kemenangan? Kita lihat ya, ada 4 hal di sini. Kita belajar, kita nggak usah baca ayatnya semua, saya ambil cuplikan-cuplikan aja supaya kita yang meneguhkan kita. Ya, apa yang membuat Daud menang atas Goliat? Kita lihat gambarnya ya, Goliat tinggi besar, seluruh tubuhnya tertutup dengan tembaga atau besi, ketopong, lembing tinggi besar. Daud culun, kalau kita baca mukanya kemerah-merahan ya. Jadi benar sang gembala domba ya. Dia itu benar sederhana. Jadi itu nggak banding dah ya melawan Goliat. Tapi apa yang membuat dia tuh tegar, menang, berani, nggak takut? Kita lihat ya, ada 4 hal. Yang pertama apa? Daud ingat success story. Kita sering kali suka dengarkan, kita jangan lihat-lihat ke belakang. Yang lama kita kubur, kita memandang ke depan. Betul, kalau masa-masa yang buruk. Tapi masa lalu juga ada success story. Kita kalau naik mobil, ada kaca spion kan? Kaca spion tuh sekali-sekali ya kita lihat, supaya kita kalau lagi atret dan lain, atau ada kendaraan lain, supaya jangan terjadi serempetan atau kecelakaan gitu. Toh. Tapi kita jangan terus-terusan lihat kaca spion toh. Itu hanya sekali-sekali. Ya. Yang penting kita lihat ke depan, betul. Jadi Daud menghadapi, dia ingat tahu. Dia nih berani menghina Allah Israel gitu ya. Maka di sini kita baca di 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kata Saul kepada Daud. Udah bohwat ya Saul. Ya udah dah pergi, lawan dah. Benar-benar mempertaruhkan kan. Satu bangsa lawan satu bangsa. Kalau Daud kalah ya misalnya, ya harusnya tunduk semua ya, sesuai dengan deal yang diteriakan oleh si Goliat tadi ya. Jadi Saul akhirnya melihat anak muda yang begitu gigih, tentaranya jago-jago, kokoh-kokohnya hebat-hebat ya, pada ngumpet begitu ya. Dia begitu berani. Ditanya, lawan waktu saya jadi gembala domba, beruang dan juga singa, dihajar. Kali ini itu orang kafir yang tidak bersunat ini yang menghina nama Tuhan, dia juga akan saya robohkan. Begitu mantap. Jadi dia pegang success story ya. Kita pada pengalaman-pengalaman yang lalu, kita lihat Tuhan menyertai kita di dalam lembah kekelaman ya. Itu ayat-ayat yang suka jadi favorit ya. Mazmur 23, bukan hanya dia membawa kita ke rumput yang hijau, air yang tenang, menuntun aku ke jalan yang benar, bukan hanya itu ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi ada masa-masa kita menghadapi badai, ada masa-masa kita menghadapi tantangan. Tapi tongkat dan gadamu itu yang menghibur. Selama Kristus jadi gembala kita, itu yang menghibur, memberikan kekuatan, sehingga kita akan mengalami kemenangan. Ya. Jadi yang pertama, ingatlah success story. Pengalaman-pengalaman lama, kalau dulu Tuhan sudah tolong, sekarang pun Tuhan tolong. Ya, tadi nanya Allah kuasa, itu lagu-lagu yang tempo dulu favorit tapi powerful, melakukan segala perkara.
Ya. Jadi itu lagu-lagu yang luar biasa. Saya sering nyanyikan kalau orang-orang udah pada sekarat beberapa kali, nyanyikan lagu gitu. Ada dua orang yang akhirnya mengalami satu mujizat ya, dengan luar biasa. Karena Allah kita yang berkuasa, kita ingat success story menghadapi apapun juga. Oke, yang kedua, sang waktu berjalan terus. Apa? Daud mengandalkan keahliannya yang dari Tuhan. Ya, kalau kita baca ayatnya, ya. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Nah ini senjata dia. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Jadi si Saul sebenarnya hati kecilnya dia khawatir, waduh, yang ngelawan itu udah tertutup semua besi, jagoan perang, ahli perang, ini gembala kambing. Ya kasih pakaian ya, tapi dia tanggal. Dia nggak nyaman, dia nyaman dengan senjata, dengan keahliannya, dengan kebisaannya yang Tuhan sudah beri dengan bakatnya, talenta yang ada. Jadi dia nggak macem-macem lagi. Dengan ini aja dia hajar. Sebab dengan ini dulu tuh beruang, singa dihajar. Kali ini maka dengan ini juga ya, senjata pengumban kayak ketepel begitu ya, dia akan robohkan gitu. Jadi yang kedua ya, Daud mengandalkan keahlian. Kita pun demikian dalam kehidupan kita menghadapi masa-masa depan, orang bisa begini, begitu, begini. Ingat success story. Dan apa yang Tuhan berikan talenta pada kita. Kita kembali pada hal itu. Ya. Kembali pada itu. Pasti Tuhan akan memberkati. Ya. Dengan apa yang ada pada kita. Ya. Ketika 5 roti dan 2 ikan juga Tuhan nggak mencari, oh dari mana. Apa yang ada. 5 roti 2 ikan. Kalau diberkati Tuhan, dia akan memberi makan 5.000 orang. Bahkan lebih ya, itu 5.000 itu orang pria aja dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kembali lagi kita datang pada Tuhan. Masing-masing sudah ada porsinya, ada talentanya, ya, ada kecakapannya yang Tuhan berikan, ya. Kembali pada itu. Dan saya percaya kalau itu digunakan dengan doa, dengan pimpinan Tuhan, akan mengatasi masalah-masalah yang ada. Dan yang ketiga, Daud percaya total pada Tuhan, habis-habisan percaya total, bukan 99,99%, enggak, 101%. Kita baca ya, 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya. Nah ini saya kasih garis hitam, batu kecil yang menembus kepala Goliat, yang tertutup ketopong adalah siapa? Karena Tuhan. Bisa Anda bayangkan kan Daud, dia walaupun dia ahli itu semua nih, wow, tertutup rapat kan, mungkin matanya aja. Jadi kalau itu batu kecil kena ya, besinya itu semua, ya nggak ada artinya. Tapi itu batu bisa tepat. Goliat kan pasti dia berperang bukan diam begitu, terus bergoyang-goyang, bisa tepat di celah, ya, titik lemahnya, ya, maka tas, boom, jatuh. Saya percaya itu adalah karya Tuhan. Amin. Bukan karya kita. Jadi bukan dengan kuat gagah kita, walaupun kita sudah semuanya kita bisa melakukan ini secara perhitungan, tapi kita kembali yang membawa kemenangan Tuhan. Saya ingat dulu waktu perang
waktu Billy Graham masih jadi itu ya, masih ada waktu itu ya. Saya pernah baca ketika mau ada badai gurun ya, waktu Irak masuk Kuwait ya dulu. Wah, itu udah berkumpul. Waktu Bush ya presidennya ya. Bush senior kalau nggak saya. Ya. Dia udah berkumpul semuanya. Siap. Terakhir doa. Kembali lagi bukan hanya kesiapan kita semua, tapi doa. Doa itu yang akan membawa kita pada kemenangan-kemenangan. Jadi saya percaya Daud percaya total. Apakah Anda percaya total 100%? Saya kadang-kadang suka bertanya pada diri saya sendiri juga gitu ya. Sebelum saya bertanya, Suyatna, apakah benar kamu bisa ngomong begitu? Oh, benar, percaya kita. Tapi kalau Anda sudah mendapatkan rema, wah udah dah pegang. Satu kali ada seorang, ini ada waktu masih berapa menit lagi ya? Bukan masa dua. Saya banyak sekali memberkati pernikahan gitu ya. Satu kali ada orang tua yang nelpon saya, Pak, mau konseling, anak saya nih mau merit, satu lakinya Buddha, yang anak dia yang wanita, anaknya cinta Tuhan setengah mati, itu keluarga cinta Tuhan luar biasa, keluarga yang diberkati cinta Tuhan dan luar biasa. Tapi kali ini Pak, anak saya, dia bilang, mau sama dia. Kalau mau sama dia syaratnya ke wihara, ke gereja, atau gereja wihara dua. Diberkati di dua tempat. Nah loh, saya sebagai hamba Tuhan mikir, waduh nggak bisa lah, lu pilih lah, mau mana? Mau ke sana, ya sana. Tapi kalau mau Tuhan jangan dibikin begitu. Ya kompromi, saya nggak bisa. Wah dia udah bicara, udah setengah nangis nggak udah. Dan kalau dia telepon lagi, Pak dia udah bersikukuh, dia udah umurnya udah siapa ya? Udah waktunya umur dia udah di atas 22 lewat itu. Yang wanita. Jadi papa ya mau datang atau nggak datang, the show will go on. Wah mantap loh. Kita akan jalan terus. Waduh yang bapaknya kelambatan. Gua malu nih sama saudara-saudara semua nanti gimana nih anak. Wah, dia cerita ini. Aduh saya jadi diem aja. Gimana coba dihadapin begitu coba. Kok dia bilang enggak. Ini nih gara-gara nih sama Tuhan. Jadi pada berantakan nih semuanya. Kok dia bilang ya aduh ini ngawur nih. Kompromi. Saya bilang udah enggak ada. Saya diam. Itu ada sampai udah panas kuping satu kali itu dia telepon lama. 1 jam. Lebih mungkin ditelepon. Sebab aduh Pak, bagaimana? Saya cuma ngomong, yes saja, saya udah lega Pak. Aduh, saya bilang, waduh Pak, sorry Pak, saya nggak bisa Pak. Saya sembari berdoa, Tuhan ini gimana ya Tuhan ya? Sembari mundar mandi, telepon. Akhirnya Tuhan kasih satu ayat tuh. Ayatnya, segala sesuatu indah pada waktunya. Di mana? Pengebas 11 ayat 3 ya. Segala sesuatu, wah, tiba-tiba itu jadi rema. Saya jarang tuh, tiba-tiba ada ayat yang keluar, wah itu kita pegang, itu kita mesti percaya 100, kalau perlu 101% gitu ya. Udah pegang dah, merem, pegang. Stop, saya melakukan telepon gitu, saya katakan, ini ya, pokoknya Bapak ikut ini aja ya. Saya ini dapat, benar-benar dapat keras sekali di hati saya. Ya, Pengkhotbah 11 ayat 3. Segala sesuatu indah pada waktu. Segala tetap teguh seperti yang sudah ditanam, yang saya katakan. Kalau mau gereja, nggak ada cerita lain. Akhirnya, betul ya Pak, suaranya parau gitu ya. Ya gitu, itu yang saya dapat. Anda teguh ya, pegang. Udah. Seminggu kemudian betul. Apa yang terjadi? Pak terima kasih. Mereka datang sojakui berdua mau di gereja. Tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Akhirnya dia memutuskan di gereja dan mereka
Tapi bukan di gereja kami ya, kebetulan di gereja lain, nggak apa-apa lah, pokoknya siapa aja buat saya nggak jadi masalah. Waktu diundang, saya datang juga, saya lihat, waduh begitu bangganya sang ayah. Dia, siapa? Yang prianya jadi ikut Kristen ya, dan dia udah nggak lagi. Saya percaya, jadi kalau gitu kita harus percaya total, apalagi ketua rema, ya. Masing-masing kita berdoa, kadang ada satu, ketua rema pegang. Bukannya logos yang tertulis ya, oh begini ya. Tapi begitu ada satu rema. Jangan don't ask anymore. Jangan tawar-tawar lagi ya. Melangkah percaya, kita akan melihat. Tapi kalau kita nggak mau dengar, ya celaka sendiri kita ya. Kita akan kalah ya. Oke. Yang terakhir, yang keempat ya. Tadi yang pertama success story, yang kedua mengandalkan bakat apa yang ada pada diri kita. Yang ketiga kita percaya itu. Apalagi kalau dapat rema, udah ya, jangan tawar-tawar ya. Kalau belum kita berdoa, pasti Tuhan akan berbicara melalui segala macam. Bisa melalui nurani, bisa melalui teman-teman, bisa banyak cara Tuhan. Kita bisa menangkap ya denyutnya itu ya. Teng. Ya. Itu memang gimana ya, kita bergaul ya sama Tuhan, kita akan mengalami itu hari lepas hari. Amin. Ya, yang terakhir, hati yang selalu memuliakan Tuhan. Ya. 1 Samuel 17, 46-47 dia katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Jadi sekarang loh. Tadinya kan dia balik, siapa? Lu kira gua anjing, lu datang pakai bawa tongkat gitu ya, kira-kira kalau kita baca ceritanya. Ya. Kabarnya nanti tuh, tinggal gua penggal lo kepala itu, burung-burung dan makan, dia balik. Ini jawabannya Daud tadi ya. No, sekarang, bentar, bukan kepala saya yang dipenggal, kepala kamu yang dipenggal ya. Terus apa tadi dia katakan? Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi kembali lagi, supaya semua tahu. Ya, tadi kesaksian dari Lisa yang menyatakan, ya, sang mama bilang atau siapa tadi yang bilang juga, Ibu Hana ya, jadi ya, kalau untuk kemuliaan Tuhan, dimanapun juga, lakukan. Just do it. Just do it. Kita lakukan. Ya. Saya percaya. Sebab siklus hidup kita ini begini ya. Siklus hidup kita ya. Kalau air jadi uap, entah jadi hujan, jadi uap, lagi begitu siklus kan. Nah siklus hidup kita gitu. Di Roma 11 ayat 36 dia mengatakan, segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, dari dia, oleh dia, dan kembali kepada dia, kemuliaan sampai selamanya. Kita pegang begitu ya. Apa saja yang kita lakukan dari dia, oleh dia, kembali lagi, kemuliaan. Si Daud tidak mikirin apa-apa, ya, supaya semua tahu ya, Israel yang punya Allah. Jangan gegabah ya. Nah akhirnya apa dibilang? Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Apa tuh? Dunia apa? Ya pertempuran ini pun menyerahkanmu ke dalam tangan kami. Jadi artinya di tangan Tuhan ya kemenangan itu ya. Jadi kita kembali lagi. Ada 4 hal. Pertama kita ingat success story kita ya. Apa yang pengalaman. Ya kalau kita lihat menghadap, oh ya Tuhan dulu pernah tolong. Ya kalau dulu pernah tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Yang kedua, kita juga apa yang ada pada kita. Jangan mengandalkan si A, si B, si D. Ya teman-teman relasi ya oke. Tapi jangan mengandalkan habis. Terkutuklah orang yang mengandalkan. Terkutuk mengandalkan akal budi kehebatan gitu. Tapi berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan ya di dalam Yeremia itu. Yang ketiga, Daud percaya total, kita percaya total. Apalagi kita dapat rema ya.
Makan baca firman, kita banyak kaya dengan firman. Bisa loncat, bisa keluar. Tak, tak. Wah, pegang. Dan itu so pasti jadi. Ya, yang terakhir, segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa. Ada pujian membesarkan namamu, how great thou art. Ya. Ada banyak hal kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dan firman Tuhan sudah ditaburkan. Dan firman Tuhan biar tidak akan bertumbuh, berakar dan terus berbuat dalam kehidupan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut menghadapi hari esok. Karena janji Tuhan, hari esok ada di tangan Dia. Dan Dia ingin anak-anaknya penuh harapan. Anak-anaknya optimis. Jangan kita dengar kata iblis membuat kita khawatir dan takut. Begitu takut. Tapi kita mengandalkan pada Tuhan. Ada rema-rema yang keluar. Itu yang kita pegang. Dan kembali lagi segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati Tomang Chapter, LOI dan semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Presiden, Vice Presiden, semuanya Tuhan berkati, Tuhan urapi, pakai itu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Kemuliaan buat nama Tuhan.